Data terakhir per Maret 2023, Indonesia adalah penerima pinjaman dalam rangka jalur sutra baru China terbesar di dunia nomor 1. Bagaimana kita sangat bernafsu lah ya untuk berdigital ria di semua sektor itu. Tapi pada saat yang sama kan kita tahu bahwa dunia digital itu artinya efisiensi tenaga kerja. Utang saya bisa kasih 100 jalan keluar. Yang penting mau dilakukan apa enggak ya. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya di Ayu Permatasari di talk show Gagasan Progresif. Di sini kita akan menjajahi ide-ide segar serta pemikiran progresif yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Pada episode kali ini saya tidak sendiri, tentu saja ada kawan progresif yang setia, Bang Hamid. Iya. Sehat ya Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Selamat malam, Kak. Siap. Beliau adalah penulis buku Membongkar Pikiran Ganjar dan juga ada yang spesial di sini, ada Mas Bima Yudhistira. Halo Mas, sehat Halo, Mas? sehat. Oke. Beliau adalah ekonom sekaligus direktur eksekutif dari Center of Economic and Law Studies. Mas Bima, ini kita lihat perkembangan ekonomi sekarang luar biasa Mas ya. Ada konflik Rusia-Ukraina, ada konflik di Palestina dan juga Israel. Bahkan South China Sea juga masih terus berkelanjutan gitu. Nah, menurut Mas Bima, bagaimana situasi perkembangan ekonomi internasional mampu mempengaruhi posisi perekonomian Indonesia saat ini Mas? Ya, kita itu sebenarnya diuntungkan karena negara-negara yang menjadi mitra dagang itu sedang melakukan apa yang disebut sebagai deglobalisasi. Jadi mereka pasca pandemi yang harusnya pandemi belajar bekerja sama, tapi ternyata pasca pandemi banyak yang menarik diri lebih fokus ke dalam. Jadi kalau mereka punya stok pangan, mereka pikirkan dulu rakyat mereka sebelum ekspor misalnya. Jadi terlepas dari adanya perang Ukraina maupun konflik Israel-Palestina, yang terjadi sekarang ini adalah situasi yang abnormal sebenarnya. Dan kita juga bisa melihat kondisi ini menguntungkan negara yang tidak punya pengaruh perdagangan dan investasi yang besar terhadap ekonominya. Jadi kalau Indonesia dalam situasi sekarang ini dikatakan bisa tumbuh 4,9, 5% misalnya, itu semata-mata karena kita makin menutup diri dalam 10 tahun terakhir. Jadi ada salah satu statistik ya, itu degree of openness atau keterbukaan terhadap perdagangan global, investasi global. Kita bicara investasi ayo masuk, tapi sebenarnya kita semakin menutup diri ke dalam. Dan kemudian begitu terjadi konflik yang ada di Timur Tengah, konflik yang ada di Ukraina, Rusia, kita hanya diuntungkan oleh adanya booming harga komoditas yang sekarang rentangnya semakin sempit. Kemudian diuntungkan dengan adanya bonus demografi. Problemnya adalah kalau situasi globalnya belum akan membaik dalam waktu yang dekat, kita hanya mengandalkan konsumsi domestik karena usia mudanya sedang banyak, usia produktifnya sedang banyak, dan itu akan berakhir puncaknya di 2030. Setelah itu kita masuk masa sudah mulai anak mudanya menurun, lebih banyak lansianya. Nah, disitulah tantangan ekonomi akan terlihat. Kita akan sulit sekali untuk tumbuh di atas 5%. Itu salah satu tantangannya. Kemudian kita juga dalam 10 tahun terakhir bisa dikatakan kalaupun membuka investasi dan perdagangan tergantung terhadap yang namanya Tiongkok itu pun juga terlalu besar. Ketergantungannya salah satunya bisa dilihat ya, infrastruktur. Kemudian Indonesia adalah penerima, data terakhir per Maret 2023, Indonesia adalah penerima pinjaman dalam rangka jalur sutra baru China terbesar di dunia nomor 1. Dalam hal menjadi resipien ataupun penerima. Dari Cina ya? Dari Cina. Nah ini efeknya apa? Efeknya adalah hidup matinya ekonomi Indonesia itu lebih dipengaruhi sekarang oleh hidup matinya pertumbuhan ekonomi yang ada di Tiongkok. Nah China ini sendiri sekarang tahun 2024
ekspektasi pertumbuhannya di bawah ekonomi Indonesia. Jadi bisa dibayangkan kan kalau Indonesia ini 5%, pertumbuhannya segitu aja 5%, Tiongkok tahun depan hanya tumbuh di kisaran 4,6%. Jadi adanya interdependensi yang cukup kuat ya Mas ya? Artinya apa? Setiap 1% pertumbuhan ekonomi Tiongkok atau China itu turun, efeknya bisa sampai 0,3% mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kita semakin sensitif. Betul, ada yang bilang kalau kebijakan moneter gimana? Kebijakan moneternya memang sangat bergantung suku bunga Amerika Serikat, itu untuk moneter. Tapi investasi yang langsung dan kemudian perdagangan ekspor-impor itu semakin kita sensitif ke Tiongkok. Dan kondisinya Tiongkok ini kurang begitu baik. Iya, jadi terdapat perubahan geopolitik yang luar biasa juga di bidang ekonomi Mas ya dalam kehidupan ini. Sebelum kita lanjut, kita mendengarkan dulu suara dari kawan-kawan progresif. Paling lebih ke mikirin gaya hidup gitu, gimana caranya kita meminimalisir uang itu bisa sampai akhir bulan gitu ya kan. Gue berharap ada ya sistem yang memang lebih fair lah gitu, terutama untuk apa kita bicara gitu ya, untuk fair to fair, orang dilihat dari skillnya gitu. Kerjaan yang lebih pasti. Gampang sih, pekerjaan stabil sih Kak. Banyaknya lapangan pekerjaan. Fresh graduate itu sangat membutuhkan yang namanya lapangan pekerjaan. Orang-orang yang berdiri di sana, yang duduk di kursi-kursi pejabat-pejabat itu ya lebih melek sama kebutuhan yang sekarang lah, terutama digital gitu. Semoga bisa lebih meluaskan lapangan pekerjaan dan dengan kualifikasi yang nggak berat-berat sih menurut aku. Naikin gaji para budak korporat seperti saya. Iya, kita sama-sama menyaksikan bagaimana suara hati dari kawan-kawan progresif khususnya para generasi Z dan milenial. Ini cukup menarik ya Mas Bima ya. Mereka mencari pekerjaan upah yang lebih tinggi dan kesempatan yang lebih banyak. Nah itu mungkin ada harapan nggak nih Mas kalau kita melihat perekonomian bangsa Indonesia saat ini nih untuk kedepannya? Kalau kita relasikan gitu ya dengan visi misinya Pak Ganjar, ada beberapa yang sangat relevan. Satu, banyak bicara soal masalah ekonomi biru. Jadi ekonomi biru ini dari dulu selalu menjadi perbincangan, ada tol laut, kemudian juga infrastruktur yang terkait dengan perikanan, tapi secara implementatif dengan besarnya potensi ekonomi biru, ada rumput laut di situ, kemudian ada perikanan, dan jangan lupa kalau kita bicara potensi karbon yang sangat besar, itu ada di dalam terumbu karang dan biodiversitas yang bukan hanya ada di hutan tapi juga ada di lautan dan itu nilainya sangat mahal. Jadi artinya apa? Artinya ekonomi biru kalau kita dorong betul-betul ini bisa menjadi salah satu serapan lapangan kerja yang cukup potensial terutama membantu saudara-saudara kita yang ada di pesisir dan Indonesia bagian timur. Kemudian Pak Ganjar juga bicara soal ekonomi digital. Banyak sekali program yang lebih spesifik soal ekonomi digital. Itu juga salah satu cara untuk cepat mendorong. Tapi ada satu catatan soal ekonomi digital. Di satu sisi kita lihat sekarang misalnya saudara-saudara kita yang jadi pekerja online, entah dia sebagai kurir ataupun kemudian ojek online, itu kalau diakumulasi jumlahnya memang jutaan. Di Jabodetabek aja mungkin bisa lebih dari 1 juta. Tapi yang jadi persoalan adalah digitalisasi yang ada hari ini lebih banyak berbicara digitalisasi di level retail ataupun hilir. Nah makanya saya menarik ketika Pak Ganjar bilang jangan ada blank spot, artinya di pedesaan juga harus digarap digitalisasinya, kemudian industrialisasi yang berkaitan dengan digital, itu artinya mengembalikan lagi bahwa digital bukan sekedar hanya bakar uang, digital bukan hanya memanjakan konsumen di retail, atau pekerjaan yang sifatnya ya bekerja secara digital, tapi secara pendapatan belum tentu sama dengan pekerja formal. Dipindahkanlah digitalisasi dan inovasi itu di level hulunya. Nah itu yang menarik. Oke Mas Hamid, kan di tulisannya ada nih menuju Indonesia makmur nih Mas ya. Iya. Gimana nih Mas, berkaitan dengan tadi ada ekonomi digital, ada biru. Saya biru tuh ingetnya apa coba? Nenek moyang saya seorang pelaut, itu bener-bener nyata ya. Bener-bener memang harus kita kembalikan lagi ke fungsi maritim. Mungkin Mas Saya kira benar, tapi ya saya tertarik dengan apa yang dikatakan Bima di awal tadi. Bahwa tadi ada bonus demografi yang akan mulai surut
tahun 30-an, dan Pak Ganjar di sini juga sangat cukup banyak menyinggung soal itu. Jadi menurut banyak ramalan kan bonus demografi ini akan berakhir tahun 2041. Ya. Jadi kalau Bima tadi ngomong tahun 30-an, memang 2030 ya? 2030 itu memang sudah prosesnya gitu. Jadi kira-kira puncaknya di 2041 lah. Dan ini benar-benar harus dimanfaatkan, ya. Dan Pak Ganjar itu sangat menyadari itu. Walaupun memang tantangannya berat, karena tadi pertumbuhan kan bisa 5%. Ya. Karena syarat, kata dia syarat atau prasyarat untuk memaksimalkan manfaat bonus demografi itu adalah kalau pertumbuhan ekonomi kita 6, kalau bisa bahkan sampai 7%. Gitu. Dan itu cukup sulit. Tapi apapun yang terjadi, memang pemerintah mendatang, dan mudah-mudahan itu Pak Ganjar dan Pak Mahfud, itu harus memanfaatkan serius sekali. Kalau dalam bahasanya ekonom Khatib Basri itu, jangan sampai kita keburu tua sebelum kaya, itu kira-kira. Nah, karena apa? Karena ada beberapa kasus di luar, terutama Afrika Selatan dan Brasil ya. Ketika bonus demografi itu tidak termanfaatkan dengan benar gitu, saya enggak menghasilkan apa-apa. Saya kira ada beberapa negara lain, misalnya Jepang juga ya, sekarang sudah mengalami, Jepang itu penduduknya menua, sehingga beban bangsanya jadi besar, karena kira-kira hasil kerja anak-anak mudanya itu dipakai banyak sekali buat pensiunan. Jadi beban ya, Mas? Jadi beban, tapi karena Jepang sudah keburu maju besar, jauh sebelumnya, beban-beban itu kira-kira kurang terasa lah gitu loh. Nah, kalau bangsa kita mengalami hal yang sama begitu, akan berbeda dampaknya gitu. Nah, ini yang saya mau tanya sama Bima sebetulnya. Gimana menurut Anda sebagai ekonom ya, jangan sampai kita kayak tadi ya, kayak Afrika Selatan dan Brasil, bonus demografinya mubazir gitu. Jadi negara yang paling kita bisa contoh dan dikagumi anak muda hari ini adalah Korea Selatan. Dan ini selalu cerita yang menarik bahwa tidak ada satupun negara yang bisa lepas dari jebakan kelas menengah, middle income trap, ataupun kehabisan amunisi di bonus demografinya, kecuali dia mengembangkan lompatan dari pertanian ke industrialisasi atau ke industri manufaktur. Ya, ini cukup menarik Mas, karena sekarang kan lagi musimnya anak muda terutama masuk ke dunia digital, ekonomi kreatif gitu. Ini tadi dihubungkan dengan manufaktur dan pertanian. Yang mungkin anak muda sekarang masih kok kembali ke zaman dulu gitu. Padahal itu sebenarnya komponen utama gitu. Nah, mungkin kalau Mas Bima melihatnya bagaimana memposisikan supaya peran anak muda ini cukup besar gitu ya dan meningkatkan kontribusi ekonomi, apakah memang harus bidang-bidang tertentu atau memang kita mengarah ke satu bidang yang cukup menaikkan ekonomi Indonesia? Ya, Indonesia ini luas dan unik, dan masing-masing geografis dia punya potensi ekonomi yang sebenarnya jangan dibalik ya, bahwa digitalisasi itu melompati struktur dasar pertanian dan industri. Tapi digitalisasi adalah menjadi penopang. Jadi justru industri sendiri tetap dipertahankan, bahkan dikembangkan dengan metode yang lebih menarik gitu Mas ya. Mungkin ini bagaimana melihat masa depan ekonomi digital Indonesia mungkin Mas Hamid. Ini menarik sekali, tapi saya melihat ada kontradiksinya di situ. Bima saya kira bisa menjelaskan bagaimana kita sangat bernafsu lah ya untuk berdigital ria di semua sektor itu. Tapi pada saat yang sama kan kita tahu bahwa dunia digital itu artinya efisiensi tenaga kerja. Padahal di sisi lain kita butuh juga lapangan kerja yang besar. Menurut Anda atau bagaimana pemerintah mendatang ini mengkombinasikan kedua hal yang bertentangan ini? Kembali lagi misalnya pada kasus Tiongkok nih, karena salah satu mitra penting kita juga. Nah, Tiongkok itu kalau Anda punya skill menjadi seorang saintis, karena mungkin dia lulusan dari universitas di luar negeri yang bagus, atau di Tiongkok juga banyak kampus yang bagus, ditempatkanlah di suatu daerah yang namanya Shenzhen untuk menjadi otak dari digitalisasi yang ada di China. Tapi kalau Anda adalah buruh yang akan terancam digantikan oleh teknologi, opsinya adalah berdamai dengan desa. Mereka menghidupi desa juga dengan digital yang kita kenal dengan istilah kampung Taobao. Dan itu sangat sukses untuk membuat pengangguran di tingkat pedesaan turun,
Dan Taobao Village terakhir bisa melakukan ekspor secara digital lebih dari 140 negara di dunia. Ya, jadi artinya kebutuhan itu akan terus ada sebenarnya ya. Jadi tidak menghilangkan atau demolis Tenaga kerja tidak. Tenaga kerja. Tetap akan existing dan tinggal, nah ini masalahnya saya tertarik soal masalah talenta manajemen, pembagian pendidikan. Jadi kalau misalkan disebutkan misalkan di visi misinya Pak Ganjar Pak Mahfud ya, ada korelasi antara sekolah vokasi dengan industri. Ini kosakata yang memang tidak terdengar baru, tapi selama ini belum berjalan dengan optimal. Karena benar, harusnya lulusan perguruan tinggi itu yang menjadi otak digitalisasi. Sementara yang vokasi, betul, itu harus dimasukkan ke dalam industri yang langsung tepat guna. Ya, dari segi kebutuhan saya kira memang itu masuk akal ya. Kita itu punya 83.000 desa. Iya, betul. Jadi bayangkan kalau satu desa butuh 4-5 orang sarjana aja sebagai sebagai inisiator atau apapun istilahnya ya. Itu kan kita butuh 400.000 orang lebih sarjana gitu. Nah, saya kira pemerintah selama ini tidak membuat kebijakan yang mendetilkan urusan ini ya. Semuanya kalau saya lihat masih berupa slogan gitu. Bahkan sebagai slogan pun beberapa slogan sudah nggak laku lagi. Saya udah jarang dengar 4,0 lagi sekarang misalnya ya. Karena buat pemilu waktu itu. Iya. Kita butuh reformasi regulasi kebijakan nggak Mas di bidang ekonomi? Oh perlu sekali. Atau perlu penggantian politik lebih ke arah ke sana gitu Mas? Kira-kira gimana? Ya perlu. Jadi kita kesempatan ya di 2024 ini pemilu ini saya kira juga untuk berpikir ulang. Sebenarnya ekonomi Indonesia ini mau dibawa kemana, dan jangan begitu silau dengan istilah-istilah baru. Karena ini menjadi salah satu tantangan besar, begitu ada istilah baru pada saat itu industri 4.0. Padahal sebagian besar kita bahkan industrinya masih 1.0. Harusnya kita perkuat pertanian atau industri yang baru masuk dalam digital gitu ya. Jadi kita perlu menata ulang lagi struktur ekonominya, sehingga ini yang akan menjadi fondasi kuat, termasuk untuk menyerap tenaga kerja nanti ya. Dan saya setuju misalkan, oke, tenaga kerja pendidikannya satu orang miskin, satu keluarga miskin, satu sarjana. Ya. Kemudian juga ada peningkatan belanja riset dan inovasi, itu penting. Gimana tadi anak muda di sektor pertaniannya bisa meningkat pendapatannya dan lain-lain, salah satunya karena kita tidak pernah serius melakukan riset inovasi di bidang pertanian. Di bidang apapun saya rasa. Di bidang apapun lah, ya. Tapi nah soal inovasi saya tertarik dan ini memang menarik. Pak Ganjar tuh sangat menekankan tentang pentingnya inovasi ya. Bagi dia dan ini benar saya rasa. Kalau tanpa inovasi Anda mati gitu aja simpelnya. Di bidang apapun sebetulnya. Jadi innovate itu terus-menerus, tapi memang benar halangannya kan kemudian anggaran untuk ke situ kan nggak pernah besar. Kita udah sering membicarakan soal ini. Sekarang misalnya dana riset aja dari APBN berapa persen sih? 0, sekian persen kan. Padahal ini Pak Ganjar juga menyebut di sini bahwa dana ideal itu kira-kira 4%. Ya dari APBN lah. Beberapa negara kayak Singapura mungkin lebih. Tetapi tidak pernah ada tindakan yang nyata gitu. Jadi tidak pernah anggaran ini ditambah secara signifikan. Nah kan kita tinggal mengalokasikan sesuai dengan standar-standar internasional kan. Standarnya udah ditetapkan oleh PBB segala macam itu. Saya tertariknya karena Pak Ganjar itu punya rencana semacam itu gitu. Ya jadi yang hilang itu political will. Tapi justru ketika political will-nya muncul, itu tidak pada tempat yang tepat. Sehingga teman-teman peneliti sekarang itu bingung dengan birokrasi yang berubah-ubah. Kemudian juga ketika pemerintah menganggarkan anggaran pendidikan, anggaran riset, dan lain-lain, ini jadi masalah. Salah satunya adalah habis untuk birokrasi. Rapatnya kebanyakan, eksekusinya kecil, ya, Mas, ya? Perjalanan dinasnya keseringan. Daripada membahas masalah yang sifatnya sangat substantif. Ini yang menarik Mas, kan banyak juga nih para capres-capres menjanjikan gratisan. Masyarakat suka banget kata-kata gratis nih. Ada makan gratis, ada BBM gratis, semua dijanjikan gratis. Itu dampak secara ekonomi di makro gimana Mas? Kalau memang it happens gratis gitu, seberapa besar tanggungan negara untuk
Dari mana menanggung duitnya gitu ya, gratis-gratis. kira-kira. Lebih tepatnya itu ya Mas. Gampangnya dari mana itu duitnya, gitu? membiayai pergratisan itu? Pergratisan ini. Kalau itu dilakukan masif ya ke calon presiden itu semuanya bilang gratis, masyarakat akan lebih cerdas dan akan lebih kebal. Jadi mereka akan Nggak mengkritisi, percaya, artinya. kok yang ini gratis, yang itu gratis, yang ini makan gratis, yang ini BBM gratis ya. Sehingga mereka akan lebih skeptis justru. Menurut Anda dari sudut ekonomi masuk akal nggak penggratisan itu? Nggak masuk akal. Satu jelas pembodohan publik. Yang kedua, selama dia tidak bisa memberikan detail berapa APBN yang harus dihabiskan dan dari mana sumber dananya, berapa pajak yang akan dibebankan kepada masyarakat demi makan siang gratis misalnya, karena dihitung-hitung sekitar 450 triliun. Jadi kalau dihitung di situ, maka secara APBN ini nggak masuk akal. Kecuali dia akan bilang bahwa program Pak Jokowi harus di stop yang ini. Maka uangnya bisa direlokasikan. Tapi program apa yang bisa di stop? Itu kan salah satu konsekuensi logiknya yang masyarakat sebenarnya melihat ke sana. Ya, dan contohnya udah banyak ya, Pep. Saya kira Anies waktu gubernur DKI juga menjanjikan DP 0 rupiah aja nggak jalan gitu. Ya, banyak masalah. Jadi Tapi ketika itu kan dijanjikan, pragmatis Mas Bima. Kalau ngomong program kayak makan gratis, BBM gratis, itu kan long term program. iya justru karena nggak masuk akal, maka resistensi dari publiknya juga akhirnya juga jadi negatif sentimennya. Dan itu baru kemudian janji makan siang. Belum ditambah dengan janji-janji lainnya. Dalam program itu kan semuanya juga harus dijalankan. Banyak, ya. Jadi berapa anggarannya? 1.000 triliun, 2.000 triliun. Nah ini kan juga dari sisi pelaku usaha dan UMKM mendengar program-program gratis-gratis ini di benak mereka itu bukan jadi kemudian ekonominya akan bergerak, konsumsi akan naik, enggak. Dagangan gua nggak laku nih gitu. Pajak. Nah, di benak pengusaha itu ya Mas, Iya. yang dipikirkan ya. 450 triliun. Waduh, siap-siap PPh-nya naik nih. Jadi it doesn't make sense ketika ini terjadi dengan gratis-gratisan ini ya. Iya, itu buat pengusaha saya kira jadi frame-nya jadi menakutkan. Dan itu akhirnya menimbulkan sebuah kekhawatiran justru bagi para pelaku usaha. Janji-janji tadi yang terlalu populis. Iya, mungkin kita lihat sebenarnya problem Indonesia yang paling besar saat ini adalah mengatasi kemiskinan, Mas. Dan kita bisa lihat bahwa salah satu provinsi yang mampu menangani kemiskinan dan baik itu Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Jadi apakah memang pola-pola yang ada di Jawa Tengah mungkin sebagai role model dari provinsi yang bisa mengatasi kemiskinan itu bisa diterapkan di Indonesia, Mas? Diproyeksikan ke skala nasional gitu ya. Ya, kita melihat bahwa kemiskinan itu ada dua hal. Yang pertama adalah kemiskinan ekstrim. Ini yang harusnya sudah hilang di 2024 ya. Anda punya data berapa itu jumlah? Terakhir 1,4% kemiskinan ekstrim. Dan nggak bisa diselesaikan dengan hanya infrastruktur. Dan bansos sekarang, makanya saya ada setuju dengan PKH 15 juta. Menjadi programnya Pak Ganjar itu. Kenapa? Karena PKH yang ada sekarang, BLT yang ada sekarang, itu hanya menyasar penduduk dalam kategori miskin. Dan garis kemiskinan kita rendah sekali. 500.000 per orang per bulan itu dianggap miskin. Miskin. Kalau misalkan ada 4 anggota keluarga, berarti dikalikan aja. 2 juta. Ya sekitar 2 juta. Jadi 2 juta aja tidak bisa melepaskan keluarga itu dari kemiskinan. Nah maka yang ini harus bantuannya diperluas ke mereka juga. Dan ditipis di atas 2 juta itu tetap harus mendapatkan bantuan, perlindungan sosial. Jadi banyak. Itu reasonable juga untuk anggaran nih Mas ya, untuk APBN. Sekarang gini, banyak negosiasi utang di tingkat internasional, terutama negara-negara berkembang, itu bisa membuat skenario yang namanya pertukaran utang dengan program. Jadi kalau kita nggak punya uang, andai kata nggak punya uang, menambah bantuan langsung tadi, kita bisa bilang ke negara kreditur utang Indonesia untuk menukar utang yang harusnya Indonesia bayar tahun berjalan itu dengan program kemiskinan. Dan itu yang bisa dilakukan karena negara maju juga pengen melihat bahwa yang dibantu ini bukan tambah miskin, Tambah kaya. tapi tambah menurun Artinya kemiskinan. linearitasnya ada ya Mas ya, antara manfaatnya gitu ya. Mas Hamid gimana nih Mas? Kita lihat polanya di Jawa Tengah dengan compare to other province dan mungkin bisa digunakan juga. Menurut saya bisa benar-benar diterapkan dengan segala macam sedikit variasi ya. Apalagi dibantu ekonom-ekonom pintar seperti Bima ini, tentunya itu bisa gitu.
Enggak, saya sangat yakin itu. Ya, mungkin Mas Bima kita Optimistic. lihat visi dan tujuan jangka panjang pemerintah terkait dengan ekonomi Indonesia. Kalau kita melihat sekarang. Ya, What's trend and next happens? saya agak melihat bahwa visi Indonesia Emas ya 2045 untuk menjadi negara maju itu visi yang masih terlalu berat. Mungkin kita bisa menitik beratkan bukan pada, ini mungkin agak berbeda, bukan agak pertumbuhan yang tinggi, tapi justru kualitas dari pertumbuhan itu yang kemudian harus didorong. Di 2045 jangan ada kemiskinan ekstrim. Ekonominya jangan hanya tumbuh tinggi, meskipun pertumbuhan penting, tapi tumbuh tinggi, tapi kita harus jamin keberlanjutannya. Bagaimana dia bisa mendorong lebih banyak masyarakat adat, penduduk di level desa, bisa merasakan manfaat dari ekonomi hijau, misalnya begitu. Itu mungkin visi 2045 yang perlu di-arrange ulang lagi. Mau dibilang bagaimanapun ya, sekarang ekonomi tetap masih dipegang sama Jawa. Jadi it's not Lebih about dari only number ya Mas 50%. ya, Yes. tapi juga ada kualitas yang ada di situ. Nah mungkin tadi bicara sedikit tentang green economy atau ekonomi hijau ya. Itu ada upaya keberlanjutan dan lingkungan. Itu memang mempengaruhi perekonomian nggak sih Mas untuk kedepannya? Mempengaruhi voters, iya. Ya, karena voters anak muda sekarang mungkin tidak bicara langsung transisi energi yang terlalu tinggi gitu ya. Tapi voters atau pemilih muda itu mereka sudah males dengan polusi udara, mereka sudah malas dengan kebakaran hutan gitu, mereka sudah malas dengan banjir dan lain sebagainya. Tapi itu bisa dikemas bahwa mereka punya concern terhadap lingkungan. Mereka aware ya? Mereka aware. Nah itu baru dari sisi pemilihnya nih ya. Tapi dari sisi ekonominya, Indonesia ini punya potensi yang sangat besar soal keberadaan selain ekonomi biru, juga ekonomi hijau. Kita punya kemudian pasokan sungai yang sangat berlimpah yang bisa dijadikan mikrohidro misalnya. Kemudian solar panel sekarang sudah ada di waduk, ke depan mungkin akan ada di rumah-rumah di pedesaan dan lain-lain. Nah, cuman kita minta misalnya Pak Ganjar ya contohnya, bicaranya bagus tuh di dalam visi misinya itu bicara soal demokratisasi energi sebenarnya. Maka solusinya apa? Solusinya adalah masyarakat yang harus mengembangkan energi alternatifnya. Panel surya kah, mikrohidro tadi dengan aliran sungai yang kecil-kecil bisa buat pembangkit misalkan cukup untuk berapa rumah. Nah, solusi-solusi itu yang sebenarnya harus bisa dan bisa dirubah dalam bentuk misalnya kebijakan fiskal. Nah, yang saya perlu tekankan juga bicara soal energi, bicara soal masalah nikel, hilirisasi, ini jadi topik yang menarik. Kita selalu berpikir hilirisasi, ini terutama di pikirannya menteri-menteri Pak Jokowi gitu ya. Hilirisasi selalu, oh kita punya cadangan nikel. Tapi ingat, cadangan nikel kita yang kualitasnya cocok untuk kendaraan listrik hanya bertahan 6 tahun. Ada yang bilang 15 tahun. Sangat-sangat terbatas itu. Ekonomi hijaunya di mana? Ekonomi hijaunya adalah harus mulai banyak bicara soal daur ulang. Jadi daripada kita mengeksploitasi cadangan nikel, itu pertambangan juga yang harus dieksploitasi. Jangan, kita harus menciptakan insentif untuk industri recycle. Nah, jadi Pak Ganjar bicara circular economy, itu pun bisa disangkut pautkan dengan bagaimana kita merecycle seluruh barang-barang tambang sehingga tidak perlu melakukan eksploitasi berlebihan. Justru yang sudah ada dikelola kembali. Sayang menjadi waste ya soalnya Mas ya. Yes. Sementara kita punya potensi yang luar biasa besar di sana. Iya, jadi mungkin menurut Mas Bima nih, reformasi kebijakan apa yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia sekarang nih Mas? Ya, saya pikir hilirisasinya itu harus masuk dalam hilirisasi selain dari tambang, tapi juga hilirisasi pertanian perikanan. Sehingga banyak anak muda masuk ke sana. Itu daya saing. Kedua, saya setuju biaya logistik harus dibuat murah. Karena ini yang menjadikan Indonesia dari dulu kalah bersaing. Karena pengusaha di Indonesia yang sama-sama memproduksi misalnya baju dengan perusahaan yang ada di Vietnam, itu kalah hanya karena ongkos kirim. Kalau sekarang kan ada yang bilang, oh ongkos kirim kita lagi disubsidi oleh platform-platform digital. Bukan itu bukan biaya logistik, itu semu ya. Yang benar-benar biaya logistik kan kita retail aja ya. masih 23,5% dari PDB dan
Kemarin kita agak sedikit khawatir karena indeks logistiknya turun 17 peringkat dan itu warning sebenarnya. Jadi anggaran infrastruktur 400 triliun setiap tahunnya, belum termasuk penugasan kepada BUMN karya seperti yang Pak Ganjar bilang sedang dalam kondisi keuangan yang kurang begitu bagus. Tapi kenapa tidak nyambung dengan penurunan cost of logistik? Itu salah satu PR kita yang paling besar untuk meningkatkan daya saing. Dan terakhir adalah interkonektivitas antara pertanian, industri manufaktur dengan sektor jasa atau digital. Itu harus dalam satu kerangka, nggak boleh terpisah-pisah. Karena yang terjadi sekarang, kita terlalu senang dengan digitalisasi, lupa bahwa dominasi barang-barang impor yang mengancam produsen lokal. Banjir. Pertanian, industri skala kecil, ya. Itu terjadi karena tidak sinkronnya antara digitalisasi dengan sektor yang menjadi penopang ekonomi kita. Iya, mungkin sedikit berbicara mengenai tadi ada yang kelewatan sebenarnya Mas. Kan tadi bicara tentang hutang ya Mas. Yes. Ada blue, ada green, ada warisan hutang Indonesia. Kira-kira ini beban apa yang diperlukan harus dilakukan oleh para pemimpin di masa depan? Utang saya bisa kasih 100 jalan keluar. Yang penting mau dilakukan apa enggak ya. Salah satunya ya, utang itu muncul karena beban belanja yang sebagian mungkin bisa dihemat tidak efisien, itu bisa kemudian dilakukan penghematan. Nah, PR-nya adalah utang warisan. Setiap presiden yang nanti akan memegang jabatan nih, 2025 lah sampai 2029, itu akan dihadapkan pada utang warisan. Nah, bagaimana menyelesaikan utang warisan ini? Ini cara alternatifnya banyak. Salah satunya itu ada satu forum yang namanya Bridgestone Initiative. Negara-negara yang punya masalah utang, jadi harus akui dulu ya. Jangan kemudian kita bahwa kita punya utang gitu. Nah, ini masalahnya kita denial dulu gitu ya. Padahal kalau kita accept kita memang punya masalah utang yang harus kemudian diselesaikan. Mereka menggelar forum mempertemukan dengan kreditur. Jadi ini semacam Paris Club tapi versi terbaru. Itu nggak pernah dimanfaatkan Indonesia. Jadi mulai ada debt cancellation, debt moratorium, debt service suspension. Ada itu forumnya. Ada forumnya. Sejak kapan? Itu Bridgestone Initiative belum lama. Tapi salah satu inisiatif yang lain juga muncul dari G20 kemarin. Nah, yang lucunya adalah kita di beberapa forum internasional membantu Sri Lanka yang sedang kesulitan. Ini seolah-olah, yang lainnya sedang masalah utang, kita aman sendiri. Enggak. Yang ketiga, dari sekian banyak cara adalah naikkan rasio pajak. Tapi jangan sampai kemudian orang merasa, saya udah bayar pajak. Tapi kok tarifnya naik terus. Itu yang terjadi pada waktu PPN dari 10 menjadi 11%. Jadi bisa salah satu cara alternatif yang misalnya ada yang namanya windfall profit tax. Ini juga gagasan progresif. Di Inggris sudah diterapkan. Jadi kalau ada perusahaan di sektor komoditas, 3 tahun berturut-turut dia mendapatkan anomali keuntungan. Bukan karena kerja kerasnya, tapi hanya karena harga internasional. Minyaknya naik kan itu bukan karena kita. Bukan nature ya Mas ya? Iya, itu kan blessing in disguise. Bukan karena ikhtiar. Bukan karena ikhtiar. Maka 3 tahun anomali profit tadi harus dipajak tambahan. Selain dari pajak penghasilan. Nah itu kan artinya menciptakan pajak-pajak baru secara kreatif. Nah itu yang kemudian mempengaruhi terbesar. Itu bisa mengurangi beban dari utang kita juga. Iya, Mas Bima, dari pertanyaan bagaimana fitur profil pemimpin yang mampu menjawab tantangan Indonesia ke depan terutama di bidang ekonomi. Tentu dia harus bisa meyakinkan dunia usaha bahwa Indonesia masih menjadi tempat yang sangat menarik, tapi juga di satu sisi perlu adanya political will, dorongan politik yang kuat untuk melakukan reformasi. Kemudian poin berikutnya, jago komunikasi, karena ini juga akan menimbulkan confidence dari pelaku usaha dan investor. Yang keempat, masalah utama kita dalam daya saing, yang tadi saya belum menyebutkan adalah korupsi. Nah di situ ada sosok ya, yang kemudian penting sekali untuk bisa melakukan pemberantasan korupsi yang sudah sangat sistematik. Korupsi hubungannya dengan ekonomi, semakin tinggi korupsinya, semakin mahal biaya untuk berinvestasi. Itu yang membuat ICOR kita, incremental capital output ratio atau inefisiensi dalam investasi kita sekarang 7,6. Di awal Pak Jokowi masih di level 6. Karena korupsi ini. Semakin tinggi ICOR, semakin tidak efisien.
Jadi selama 9 tahun ini justru naik. Gitu. Memburuk nilai ekornya. Nilai ekor. Ya, maka bukan memperlemah KPK, tapi justru memperkuat KPK. Itu yang dibutuhkan pemimpin ke depannya. Berikutnya lagi yang memahami anak muda. Nah, tapi memahami anak muda ini dalam segi apa nih, Mas? Ya, dalam segi apa yang kemudian anak muda resah hari ini. Perumahan, kebutuhan pokok ya kan, pekerjaan, rekreasi juga penting. Berarti ada ekonomi kreatif di situ. Lagi healing gitu ya, Mas ya? Iya, karena kebutuhan pokok terlalu mahal, karena rumah tidak terjangkau, sebagian anak muda membutuhkan pariwisata yang berkualitas. Jadi konser kita, pertunjukan, pameran dan lain-lain diperbanyak, level internasionalnya diperbaiki, misalnya fasilitasnya juga diperbaiki, dan anak muda yang akan terlibat dalam sektor ekonomi kreatif, pariwisata, rekreasi, itu juga akan bisa mendorong ekonomi Indonesia. Jadi harus concern juga sama ekonomi kreatif, pariwisata, rekreasi. Ini satu paket ya. Yang terakhir saya kira ciri-cirinya yang dibutuhkan, ini punya konsistensi antara visi misi yang sudah bagus itu dengan implementasinya. Termasuk pemilihan menteri-menterinya, dia harus punya power. Siapa yang akan jadi pembantu di tim ekonomi dan keuangan, yang paling penting itu. Ya, Mas Hamid, kira-kira ini Pak Ganjar kayaknya mengarah ke Pak Ganjar bisa nggak ini menjawab tantangan ekonomi Iya. Indonesia di masa depan nih? Iya, kelihatannya semua kriteria tadi, meskipun kata Bima tadi cuma clue, kelihatannya mengarah ke Ganjar Pranowo. Dan saya kira sampai batas tertentu apa yang dikatakan tadi sudah dipraktekkan oleh Pak Ganjar itu di Provinsi Jawa Tengah. Jangan lupa ya, Jawa Tengah itu penduduknya 30 juta lebih ya. Iya. Itu kalau kita proyeksikan ke Eropa ya, itu saya kira bisa jadi 5-6 negara Eropa loh. Ya, negara kayak Swiss kan 7-8 juta. Semua ya, Mas. Liechtenstein, Monaco. Bayangin, jadi Jawa Tengah itu besar sekali gitu ya. Dan kalau seorang gubernur yang berhasil di provinsi sebesar itu, saya rasa ada harapan untuk dia lebih smooth, lebih lancar untuk memproyeksikannya ke level nationwide ya, nasional. Dan semua yang dikatakan Bima tadi ini sangat menarik dan kalau sambil dia ngomong tadi saya ingat-ingat ya, saya rasa tadi Pak Ganjar sudah menerapkannya sampai batas tertentu ya. Mas Bima, ini secara data ya Mas ya, ini kan kalau Mas Hamid ini memang beliau banyak berdiskusi dengan Pak Ganjar. Mungkin secara data yang apakah memungkinkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini menjawab tantangan ekonomi di masa depan Indonesia? Ya, so far sih kalau kita lihat dari visi misinya, meskipun masih secara gambaran besar dan normatif ya, tapi sudah ada penyampaian-penyampaian yang kemudian lebih diterima dan lebih masuk akal kepada publik ya. Dibandingkan tadi yang janji gratis-gratis dan lain-lain itu gitu ya. Itu yang penting. Kemudian juga berdasarkan pengalaman dan operasionalisasi. Ya well, kita lihat nantilah gitu ya. Tapi intinya sudah ada modalitas-modalitas. Dan saya kira operasionalisasi tadi untuk menjawab antara visi misi dengan konsistensi kebijakan tadi. Yaitu biar nanti publik atau voters yang menilai gitu. Kita lihat bahwasannya banyak sekali peluang, tantangan dan juga beban yang dihadapi oleh pemimpin masa depan Indonesia, terutama di bidang ekonomi, bahwa pemilihan pemimpin yang lebih realistis dalam program tidak membebani rakyat dan yang terpenting adalah bebas korupsi merupakan hal yang paling penting. Kita sama-sama cerdas memilih dan cerdas melihat bahwa ekonomi Indonesia adalah tulang punggung dan merupakan tumpuan bagi rakyat Indonesia. Semoga gagasan progresif yang kita diskusikan hari ini memberi inspirasi. Terima kasih kawan-kawan telah bergabung pada episode ini. Terima kasih Mas Bima, terima kasih Mas Hamid. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Tetaplah progresif menuju Indonesia unggul. Sampai jumpa dan terima kasih.